Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Prayogi, mahasiswa dari STKIP Al-Ma'sun Setabat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan dalam belajar. Langsung saja ke inti pokok pembahasan. Saya mengatakan persentase tingkat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa yaitu sebanyak 68,73% dengan kategori tinggi. Untuk kategori sedang yaitu 25,82% dan kategori rendah 5,45%. Pertama itu apa sih kesulitan dalam belajar? Nah, menurut Utami, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi siswa di mana proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai hasil belajar. Jadi kondisi di mana siswa ini tidak dapat belajar dengan mestinya. Hambatan ini biasanya berasal dari dalam maupun dari luar siswa. Kesulitan dalam belajar pula dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor eksternal yaitu seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan media sosial. Kesulitan belajar pula dibagi menjadi 5. Yang pertama learning disorder, yang kedua learning disabilitas, yang ketiga learning dysfunction, lalu underachiever, lalu slow learner. Yang pertama learning disorder. Keadaan ini di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Yang kedua, learning disabilitas, yaitu ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektual. Yang ketiga, learning dysfunction, menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Lalu, underachiever adalah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang terakhir adalah slow learner. Slow learner ini adalah seorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu yang lama dibanding seseorang yang lain memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Lalu cara penanganan kita sebagai guru adalah mengulangi kembali pembelajaran, membuat tempat belajar lebih kondusif, membuat suasana yang kondusif, membuat rangkuman pembelajaran agar lebih mudah saat belajar, membuat tempat yang senyaman-nyamannya, membuat tempat kelompok supaya anak-anak lebih giat saat belajar.